Halo pemirsa, senang sekali saya Angel dapat menyapa pemirsa setia Surabaya TV dalam program Dialog Khusus. Seperti yang kita ketahui pemirsa, pemerintah Kota Surabaya baru saja merilis surat edaran pada tanggal 22 Desember tahun 2025 tentang pembatasan penggunaan gawai dan internet bagi anak-anak. Nah, ini menimbulkan pro kontra karena di satu sisi yang namanya penggunaan gawai dan internet tentu membuka akses seluas-luasnya bagi anak-anak untuk mencari informasi dan juga pendidikan, tapi di sisi lain ancaman serius soal cyberbullying, kecanduan gadget dan juga pornografi ada di depan mata. Lalu seperti apa keseriusan teman-teman dari anggota DPRD untuk mengawal kebijakan ini? Untuk itu kita akan langsung membahas bersama Bapak Pendeta Rio Patiselano selaku Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya. Apa kabar Pak Pendeta? Luar biasa, Angel. Baik Pak Pendeta, Si Tuhan. akhirnya kita ketemu lagi Pak Pendeta. Iya, Pak Pendeta, sudah lama. ini sudah lama kita nggak ketemu dan akhirnya kita akan membahas soal hal yang penting sekali yang namanya di era digital ini tentu nggak lepas dengan yang namanya pro kontra. Dan Wali Kota menyebutkan bahwa dengan adanya surat edaran ini bukan untuk membatasi, tapi justru ingin membuat anak-anak menjadi lebih disiplin dan sehat dalam menggunakan digital. Kalau menurut Pak Pendeta sendiri seperti apa? Jadi gini, kita harus menyadari bahwa yang disampaikan terkait dengan SE tanggal 22 Desember 2025, SE Wali Kota, itu kan sebetulnya merupakan turunan, ya. Turunan dari, kalau saya catat di sini, ada namanya tindak lanjut dari PP Tunas 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Yang kemudian ini juga dilanjutkan dengan ada namanya aturan namanya Peraturan Menteri Komdigi ya. Nomor 9 tahun 2026 tanggal 28 Maret 2026. Sekaligus juga ada Perpres nomor 87 tahun 2025 tentang peta jalan perlindungan anak di ranah daring tahun 2025-2029. Nah, maka kemudian diturunkan menjadi surat edaran Wali Kota 22 Desember. Nah, yang saya melihat itu bahwa begini, bahwa ini adalah bukti pemerintah hadir di tengah masyarakat, khususnya terkait dengan pertumbuh kembangan anak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau dibilang dalam PP maupun Permendagri dan lain sebagainya, itu kan di anak-anak usia 16 tahun ke bawah. Ketika itu kita bicara SE itu juga sama. Nah, ketika kita bicara 16 tahun, maka kita sedang berhadapan dengan yang namanya Gen Z, dengan yang namanya Gen Alpha. Ya. Nah, ketika kita bicara Gen Z, maka kita harus menyadari semuanya orang harus aware bahwa mohon maaf, kami mengasihi mereka, pemerintah pun juga mengasihi mereka, Gen Z dan Gen Alpha, tetapi kita harus menyadari bahwa mereka bertumbuh kembang dengan gadget, instead of dengan interaksi manusia. Ya, jadi yang kita pahami bahwa mereka ini dengan gadget itu begitu luar biasa, sangat edik. Sampai edik loh. Kecanduan bukan sekedar ketergantungan, tapi ini sudah edik, kecanduan. Ini sudah lebih parah lagi. Bahkan ketika Menteri Komdigi Bu Mutia Hafid tanggal 28 Maret menyampaikan tentang peraturan itu, permen itu terhadap platform-platform media besar, ya, media sosial, yang saya lihat bahwa apa yang terjadi, anak-anak yang 16 tahun ke bawah itu tantrum loh. Sampai tantrum begitu luar biasa, sampai ngamuk, marah dan sebagainya, karena nggak boleh megang gadget. Karena tiba-tiba ada pembatasan terhadap platform-platform media sosial itu. Nah, kita baru melihat bahwa, kita baru menyadari, kita bisa melihat bahwa ini ada masalah serius. Kita harus tahu bahwa 20 tahun, 30 tahun, Indonesia itu diurus mereka loh. 20-30 tahun lagi. Mereka adalah generasi penerus bangsa ini. Indonesia ya, akan diurus mereka, suka tidak suka. Surabaya akan diurus mereka. Nah, kalau misalnya mereka bertumbuh dengan pola yang kita harus perbaiki, maka kita harus perbaiki. Ketika mereka tumbuh kembang dengan pola yang benar, kita malah support. Nah, bayangkan mereka ini tumbuhnya keseharian dengan gadget.
Sehingga kita bisa melihat pola behavior mereka itu tanda kutip. Kemudian social experience-nya juga akhirnya tanda kutip. Kemudian bagaimana mereka punya empathy, tanda kutip. Bagaimana mereka punya simpati, tanda kutip. Kenapa? Karena interaksi kepada manusia itu less banget. Kebanyakan mereka dengan gadget, dengan benda mati. Nah, akhirnya makanya kemudian ada muncul istilah generasi strawberry. Apa itu Pak Pendeta generasi strawberry? Yang lembek, mohon maaf. Oke. Ada tantangan besar, udah Mewek. angkat tangan. Kena target, sudah angkat tangan dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu dampak dari penggunaan gadget berlebihan itu ya Pak Pendeta? Iya. Oke. Bayangkan saya pernah suatu hari bersama dengan teman-teman ada pertemuan di sebuah hotel. Ketika kami datang di hotel, duduk, kami 3 keluarga. Saya, keluarga, ada 2 keluarga lagi. Kami duduk di meja besar, kemudian anak-anak itu duduk di meja sebelah samping gitu. Kami bicara hampir 2,5 jam. Banyak yang kita bahas, banyak yang kita bicarakan, banyak yang kita anything, kita bicara semuanya. Tapi yang tiba-tiba kita kaget after hampir 2,5 jam, tiba-tiba saya menyadari, loh kok di sebelah kiri ini seperti ada sebuah ada situasi yang aneh. Kenapa? Karena ada manusianya, yaitu anak-anak di sana, tapi seperti tidak ada kehidupan. Nggak ada interaksi juga. Kenapa ya? seperti tidak ada kehidupan? Mereka berempat di situ. Akhirnya kita baru menyadari bahwa 2,5 jam kita berinteraksi dengan luar biasa membahas banyak hal, tapi di meja sebelah itu kayak kuburan. Kenapa? 4-4-nya dengan gadget mereka masing-masing. Oke. Wow. Dan itu anteng selama 2,5 jam Iya. ya? Baru akhirnya saya tegur. Loh, saya bilang, kalian ini nggak kenal satu dengan yang lain. Saya bilang gitu. Kenal Om. Kenapa kalian nggak bicara? Enggak, ya kita lagi sibuk. Oke. Astaga. Tentu ini fenomena yang mirip-mirip karena kan pasti pemirsa setia Surabaya TV juga ada yang pernah merasakan beberapa dari orang tua, udahlah daripada anaknya tantrum, nangis, saya juga masih sibuk masak, sibuk kerja, akhirnya diberikan gadget. Gimana Pak Pendeta itu? Jadi kita memang bisa melihat ini seperti ada shifting, ya, ada pergeseran dalam pola keluarga, pola hidup, tantangan zaman dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa tantangan zaman membuat akhirnya pasangan atau keluarga kecil, keluarga baru itu tidak lagi suami bekerja, istri di rumah. Betul. Karena akhirnya karena ada sebuah shifting era yang berubah dalam sebuah family, akhirnya dua-duanya bekerja. Nah, which is good, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi akhirnya Mbak yang diserahin. Oke. Nah, ketika Mbak diserahin, akhirnya Mbak juga mengambil pola, loh ini daripada Mbak nanti ngajarinya salah, orang tua muda kedua sepasang orang tua ini kemudian juga melihat, wah ntar diajarin Mbak yang enggak, mending dibawain. Akhirnya dibawain tablet, dibawain lah gadget, iPad apa dan sebagainya, udah main-main aja daripada ntar diajarin. Nah, tapi akhirnya tidak ada interaksi. Oke, dan ternyata ada dampak seriusnya Pak Dan Pendeta. itu dampaknya berkelanjutan. Nah, makanya saya melihat surat edaran wali kota itu adalah bentuk perhatian, bentuk jangan disebut intervensi ya. Saya lebih memilih kalimat begini, bukti kehadiran pemerintah untuk khususnya di kota Surabaya terhadap keluarga-keluarga. Karena di SE itu memuat 3 peran. Jadi SE 22 Desember itu ada 3 peran. Peran pertama adalah peran orang tua atau wali. Kemudian yang kedua adalah peran satuan pendidikan, yaitu dinas pendidikan. Dan yang ketiga adalah peran dari tokoh masyarakat atau peran masyarakat. Nah, ketiga ini saling berkesinambungan, saling menjaga. Masalahnya mereka ini hidup kan 24 jam. Nggak mungkin ditambah lebih dari 24 jam. Dari 24 jam itu kalau kita lihat mereka terbagi 3, ya. 8 sudah pasti tidur, nggak mungkin nggak. Betul. 8 berikutnya di sekolah. Sekolah, sisanya? Sisanya
Ya, ini yang perlu dijaga. Karena apa? Karena saya melihat ketika saya membaca SE-nya, saya pikir baik juga wali kota hadir dengan SE untuk pertumbuh kembangan anak. Jadi dengan diatur, contoh di sekolah ada zona-zona merah, zona kuning, zona hijau. Jadi mereka tidak boleh sembarangan. Kalau misalnya di zona merah, gak boleh pegang sama sekali. Di zona hijau boleh pegang. Zona kuning boleh asal sepersetujuan atau permintaan dari guru untuk mengerjakan sebuah tugas. Guru pun juga memberi teladan tidak menggunakan pegang gadget di tempat zona-zona itu. Nah, kepada satuan pendidikan kita melihat bahwa itu baik. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana ketika 8 jam yang di rumah. Dan 8 jam yang tidur pun juga harus diwaspadai. Kenapa? Karena jangan sampai, kalau baca di SE itu salah satunya adalah harus ngontrol, orang tua harus mengontrol yang namanya penggunaan HP gadget itu jangan sampai dibawa ke tempat tidur. Begitu gadget itu dibawa ke tempat tidur, kita nggak ngerti itu apa yang dibuka, nggak ngerti sama sekali. Nah ketika dibuka, akhirnya bukanya yang aneh-aneh, nah disinilah yang kita khawatirkan. Seperti tadi Angel bilang, bisa buka kekerasan, bisa buka digital bullying, bisa buka pornografi dan lain sebagainya. Nah kami dari Komisi A melihatnya dari sisi kebangsaan, karena apa? Kami kalau bicara Bakesbang, maka ada yang namanya wawasan kebangsaan untuk Pancasila, untuk kota. Kita kan berpikirnya gini, saya berpikirnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan ke Angel, 20-30 tahun lagi Surabaya akan diurus mereka. Maka kita harus mempersiapkan mereka. Makanya saya paling senang ketika ada pembahasan seperti ini. Kenapa? Keponakan-keponakan anak-anak semua pun saya juga selalu tegaskan. Kalian tidak boleh salah dalam tumbuh kembang. Saya bilang gini sama mereka semua. Kalian lahir di Gen Z atau Gen Alpha, kalian nggak bisa milih, itu kedaulatan Tuhan. Kalian lahir di tahun itu, ya sudah. Tapi saya bilang kepada semuanya, silahkan lahir di era Gen Z atau Gen Alpha. Tapi tumbuh kembangnya, ikuti teladan-teladan om dan tante, papa mama, semua. Ikuti, pelajari. Karena apa? Karena itu baik buat kalian. Karena apa? Gen Z dan Gen Alpha punya kelebihan-kelebihan. Tapi ketika disempurnakan, dilengkapi dengan interaktif kepada manusia, dan lain sebagainya, wah itu akan sangat luar biasa. Kombinasi yang luar biasa. Kombinasinya akan sangat luar biasa. Nah ini kan Gen Z dan Gen Alpha mungkin para orang tuanya setuju dan menyambut positif dengan adanya SE ini. Tapi bagaimana Pak Pendeta sebagai anggota legislatif untuk memberikan edukasi kepada adik-adik Gen Z dan juga Gen Alpha bahwa ini tuh bukan memang pemerintah mau cawe-cawe urusan kalian, tapi ini adalah bentuk kami mengasihi kalian. Seperti apa nih cara mengedukasinya? Nah makanya saya selalu sampaikan kepada adik-adik semuanya, saya selalu sampaikan begini, kami-kami yang ada saat ini, pemangku kebijakan semua, kami ini lahir dari proses. Kami tidak lahir dari sebuah keinstanan yang terjadi dalam kehidupan, nggak ada. Kami ini lahir dari sebuah proses. Nah ketika kami lahir dari proses, proses itu tidak dilahirkan interaksi dengan benda mati, enggak. Yang namanya proses itu lahir dari interaksi dengan benda, dengan makhluk hidup, yaitu manusia. Kalau misalnya dengan interaksi dengan benda mati, diginikan, nurut kok dia. Saya ginikan, dia nurut. Apakah ada proses di sini yang bisa dipelajari? Nggak ada. Tapi ketika tumbuh kembangnya dengan manusia, diginikan misalnya, bisa jadi dia setuju, bisa jadi dia tidak. Bisa jadi dia setuju tapi dengan catatan. Nah ini kan yang namanya proses. Dan proses itu tidak dapatkan kalau dengan gadget? Tidak didapatkan dengan gadget. Oke. Nah jadi saya selalu dorong kepada semuanya, sikapi dengan positif SE dari wali kota. Karena ini adalah keuntungannya, bukan untuk kami. Ini keuntungannya adalah untuk adik-adik semuanya. Oke. Karena masa depan Surabaya, masa depan Indonesia ada pada kalian semua. Adik-adik semua. Iya, betul. Dan beberapa dari mereka, Pak Pendeta, justru karena orang tua sibuk, lingkungan juga merasa perhatiannya kurang,
ada yang merasa lebih nyaman ngobrol dan bicara dengan AI. Apalagi Pak Pendeta tahu kan, Ya. sekarang AI itu udah bisa diajak ngobrol, bisa diajak curhat, bahkan bisa bantu mereka ngerjakan PR, Pak Pendeta. Ini Ya. Pak Pendeta menyikapinya kepada adik-adik seperti apa, menggunakan yang lebih bijaksana, Pak Pendeta? Ya. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi siapa itu ya, Mbak? Prof Stella itu. Itu wakil menteri apa ya? Pendidikan tinggi, Wamen. riset apa itu ya? Dikti, ya. Wamen ya. Prof Stella itu barusan kemarin saya mendapatkan insight bagus banget ya. Jadi yang diuji itu bukan orang-orang biasa loh, ya. Yang diuji itu adalah mahasiswa dari Harvard University di Amerika. Kemudian ada satu lagi universitas apa? Pokoknya 3 universitas, ya. Dilakukanlah yang namanya penelitian. Dikasih sebuah masalah. Harvard dikasih, kamu jawab semua masalah yang kami berikan dengan menggunakan AI. Oke. Terus universitas kedua, kamu menjawabnya dengan mesin. Apa itu? Mesin pencari itu. Oh, oke. Jadi kayak Google. Google. Silakan ya. cari di situ. Yang satunya AI, yang satunya search engine, ya, mesin pencari Google. Di universitas yang satu, saya lupa 2 universitas namanya karena nggak begitu umum di Indonesia. Yang pertama Harvard itu umum, ya. Tapi yang kedua ini yang saya 2-3 ini saya nggak begitu lupa, ingat. ya. Nah, yang ketiga, tahu nggak? Dia bilang begini, jawab dengan otakmu. Oh, oke. Jadi ada yang pakai search engine, ada yang pakai AI, ada yang menjawab dengan pikiran sendiri. Ya, jawab dengan otakmu. Hasilnya nih Pak. Bayangkan yang Harvard itu kan, ini kan pinter-pinter. Oh, ini sudah university top lah ya. Disuruh yang pakai AI justru. Tahu nggak? Dari 3 ini, justru universitas yang ketiga ini saya aja sampai lupa namanya karena nggak begitu tidak familiar. Harvard, ya. Nah, tahu nggak? Begitu hasilnya keluar, yang paling bagus adalah jawaban manusia dari otak manusia. Oke. Bukan yang dari AI, bukan yang dari search engine. Jadi dapat disimpulkan sampai hari ini kemarin secanggih apapun AI dan search engine belum bisa menggantikan cara kerja otak manusia, Pak. Saya dapat insight dari Prof Stella itu kemarin, just yesterday, kemarin. Oke. Jadi artinya apa? Proses kehidupan, kembali lagi, again, please interaksilah dengan manusia sebanyak mungkin. Karena disitulah yang namanya pondasi kehidupan itu akan didapat lengkap. Tuhan itu nyiptakannya manusia. Oke, benda mati diciptakan oleh manusia, tapi orang bisa aja ngomongin, oh tapi kan benda mati tetap aja diciptakan Tuhan. Tapi melalui manusia, kan gitu. Tapi kembali lagi, yang pertama langsung diciptakan Tuhan adalah manusia. Oke, manusia menghasilkan kamera, manusia menghasilkan HP, benda mati. Oke lah kalau mau dibilang, oh ini kan juga dari Tuhan. Ya betul, melalui manusia. Tapi kembali lagi, kan nggak langsung. Tapi yang direct dari Tuhan itu adalah manusia. Jadi sampai hari ini Pak Pendeta masih bersikukuh keras bahwa tidak ada yang bisa menggantikan otak manusia pemberian Tuhan ini. Luar biasa Pak Pendeta. Nah Pak Pendeta, kalau edukasi semacam ini sudah disampaikan tadi untuk Gen Z dan juga Gen Alpha. Kalau untuk orang tua dan sekolah, karena kita kan harus bersinergi, tidak hanya bisa dari pemerintah sudah baik, tapi nanti kebijakannya sudah ada tapi tidak dilakukan oleh orang tua dan juga sekolah, tetap aja nggak jalan kan. Nah ini untuk mengedukasi terutama untuk guru-guru di sekolah dan juga orang tua, semestinya menanggapi kemajuan digital seperti apa? Ya, mereka harus stay positif dan harus tetap stay dengan antusias. Ya. Artinya begini, bahwa ketika ada seperti ini harus disikapi dengan benar. Sekali lagi, orang tua mari berpikir jauh ke depan. Karena kembali lagi itu adalah anak-anak mereka juga. Kalau anak-anak mereka menjadi orang-orang yang berkualitas, yang seneng kan juga orang tuanya. Betul. Kembali lagi, kami ini akan senang, tapi kan nggak secara langsung. Yang senang langsung adalah orang tuanya, kan gitu. Nah, kami ini sedang mengarahkan supaya orang tua bisa menyikapi. Tapi kembali lagi saya menyadari, nggak mudah.
sekali lagi dari awal saya bilang tidak mudah. Nggak pernah saya bilang gampang. Tapi paling tidak ada first step yang harus kita jalani. Kalau nggak ada langkah pertama, ya nggak akan pernah jadi. Barang ini nggak akan pernah jadi. Nah, ayo kita benahi sama-sama, ada langkah pertama untuk kemudian menjadi baik. Karena apa? Jangan kemudian kita ini diubah. Kembali lagi, ciptaan Tuhan itu sempurna. Oke, baik. Pak Pendeta, tadi kita sudah menyebutkan beberapa dampak-dampak yang ditakutkan dengan adanya kemajuan teknologi. Salah satunya ada cyberbullying, pornografi. Mungkin kita akan bahas dari pornografi dulu, Pak Pendeta. Ini kan seperti yang kita ketahui ada beberapa anak-anak yang masih SD bahkan sudah menjangkau konten-konten pornografi. Nah, itu apakah dari Pemkot dan juga DPRD sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak-pihak yang berwenang untuk menutup akses-akses tersebut? Yang pasti dari Komdigi sudah ada kalau nggak salah 6 atau 9 platform itu sudah di-cut untuk 16 tahun ke bawah. Jadi paling tidak, karena kewenangannya dari pusat, pemerintah Kota Surabaya nggak mungkin bisa untuk kemudian langsung memberikan penghadangan secara digital. Kenapa? Karena ya mereka bisa akses langsung, ada internet, mereka bisa akses, makanya harus melalui pemerintah pusat Jakarta. Nah, makanya dalam hal ini Menteri Komdigi manggil itu kalau nggak 6-9 tuh platform. Dan akhirnya mereka pada akhirnya mereka mau. Oke, itu sudah mencakup semuanya atau masih ada beberapa platform yang belum sempat di-cut juga sama Komdigi? Yang major platform sudah. Saya nggak tahu, boleh nggak saya sebutkan di sini, makanya saya nggak berani nyebutkan, makanya saya ngomongnya major platform sudah. Major platform sudah. Ya saya percaya kalau saya sebut major platform ya pasti kan yang biasa ada di HP-nya semualah. Itu semua sudah, kalau itu sudah. Ya, okay. Kalau itu sudah. Tapi untuk memvalidasi apakah betul-betul gadget itu digunakan oleh anak yang usia 16 tahun ke bawah atau tidak, seperti apa? Nah, makanya key-nya, kuncinya itu di 8 jam yang ketiga. 8 jam pertama kan tidur. Tidur. 8 jam kedua di sekolah. 8 jam ketiga. Yang sisanya ini, 8 jam sisanya ini dengan siapa? Kalau yang pertama di sekolah ada tanggung jawab guru. Ya. Yang kedua ada tanggung jawab orang tua. Yang ketiga ini bagaimana, Pak Pendeta? Jadi 8 jam pertama sebetulnya yang tidur itu kan juga di rumah itu termasuk orang tua. Ya. 8 jam kedua itu juga sama, ke sekolah, itu kan guru. 8 jam ketiga itu sebenarnya orang tua lagi, kan orang keluarga lagi. Okay. Makanya ada zona merah di rumah. Di mana zona merah di rumah? Zona merah di rumah adalah di kamar. Di kamar. Jangan bilang, oh sudah tidur, lampunya udah dimatiin. Siapa yang tahu bantal ditutup gini terus dia masih buka-buka. Nggak ada yang tahu. Okay. Jadi zona merah di kamar artinya tidak boleh ada HP di kamar. Oke. Okay. Yang pertama. Yang kedua, tidak boleh zona merah kedua di rumah adalah meja makan. Ayo belajarlah. Kalian ini keluarga. Ya kalau keluarga yang namanya keluarga itu kan duduk bicara. Makan sambil ngobrol. Masa keluarga duduk terus diem-dieman. Makan sambil main HP sendiri ada ya Pak Pendeta? Saya dididik nggak seperti itu. Jadi saya tumbuh kembang ketika saya duduk di meja makan, itu namanya family talk. Jadi disitulah momen makan itu sekaligus momen berbincang. Saya cerita bagaimana di sekolah waktu dulu masih sekolah, bagaimana di kampus misalnya, atau mungkin ketemu teman atau apalah dan sebagainya. Kakak saya juga kemudian sharing, kemudian mama papa juga cerita. Ya pokoknya disitulah kita bicara. Di meja makan di meja makan. Pak Pendeta. Iya. Nah, apakah kemudian mereka boleh menggunakan HP? Boleh, ada jamnya juga. Tapi dengan bertanggung jawab. Oke, kalau jam yang disarankan Pak Jam Pendeta? 6 sampai jam 8. Jam 6 sampai jam 8. Ya. Hanya 2 jam aja satu hari. Ya, yang mereka boleh tapi dalam pengawasan ya. Dalam pengawasan. Tapi kalau yang lainnya ya mereka mau menggunakan dengan pengawasan ya silahkan. Okay. Tapi sekali lagi saya katakan ini bukan matematika. Bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini enggak yang saklek gitu ya Pak Pendeta? Bukan, maksud saya gini. Dari pemerintahnya kan sudah hadir dengan SE. Okay. Tapi tidak 1 tambah 1 2. 1 dari pemerintah iya. Tapi apakah 1 dari mereka ini ada sehingga menghasilkan 2? Oh, oke. Okay. Nah, makanya perlu kerjasama, perlu kesadaran dari mereka. Karena ketika mereka punya kesadaran, oh iya ini untuk tumbuh kembang. Dan memang ini menyalipkan daging, nggak mudah. Menyangkal diri itu nggak mudah.
Nah, mereka memang anak-anak ini harus menyalipkan daging, harus menyangkal diri untuk kemudian mereka berani berkata tidak, mau buka tidak gitu. Itu Nah, itu betul-betul pure dari iya, kesadaran itu ya. kesadaran. Pak Pendeta, tapi bagaimana sih peran dan pengawasan dari anggota DPRD sendiri untuk memastikan bahwa orang tua betul-betul menjalankan yang namanya zona merah dan Ya. juga zona jam-jam di mana anak boleh pakai HP dan tidak? Seperti apa? Kami sekali lagi kalau dari pemerintah hadirnya melalui SE ini dari ya. pemerintah. Terus kami dari DPR apa yang kami lakukan juga, kami kan sekarang sedang masa reses. Nah, setiap kali saya turun ketemu dengan warga di berbagai titik yang ada, itu saya selalu sampaikan akhirnya, karena memang ini adalah bentuk pertanggungjawaban, bentuk kepedulian, bentuk kehadiran dari pemerintah dalam ini DPRD Kota Surabaya di tengah-tengah masyarakat. Maka kami menginformasikan, karena kata kuncinya adalah sosialisasi. SE itu kan nggak serta merta diketahui semua orang. Betul. Perlu kolaborasi untuk semua orang bisa mendapatkan informasi ini dengan benar. Sejauh ini sosialisasinya kepada masyarakat, kepada orang tua, sekolah, dan juga kepada Gen Z dan Gen Alpha itu sendiri seperti apa? Apakah sudah merata atau seperti apa? Tentu dalam proses menuju merata. Makanya kami ikut membantu. Kami 50 anggota DPR kan lagi turun nih. Ya tentu turun ke masyarakat dalam reses, kami 50 anggota Dewan ketemu dengan banyak orang. Nah, tetap kita harapkan dari mouth to mouth, dari pertemuan-pertemuan yang ada, dari mulut ke mulut, orang dengar, kemudian ya kayak snowball gitulah. Bisa kemudian nanti akhirnya diharapkan semua bisa akhirnya mengetahui SE ini, karena SE ini penting kok. SE ini penting. Oke. Tantangan terbesar yang selama ini kan, karena ini sudah berjalan sejak Desember, bulan ini sudah bulan Mei, artinya sudah ada hampir 6 bulan berjalan. Seperti apa tantangan terbesar untuk menjalankan kebijakan ini, Pak Pendeta? Mengubah kebiasaan. Itu ya, Pak Pendeta. Karena dan itu harus mulai dari diri sendiri ya. Tantangan terbesar adalah mengubah kebiasaan. Tantangan terbesar adalah ketika berani bilang tidak, nah itu. Dan itu harus sepertinya karena 8 jam di rumah, 8 jam di rumah lagi, dan 8 jam di sekolah lebih banyak dengan orang tua. Maka kebiasaan itu paling mudah terbentuk sebetulnya dari rumah sendiri. Makanya penting yang namanya keluarga. Kota itu sebetulnya dimulai dari keluarga. Keluarga beres, kota beres kok. Dimulai dari keluarga. Dimulai dari keluarga. Oke, target jangka panjang Pak Pendeta dalam penjalanan hal ini seperti apa? Ya, kita akan melihat pada saat gampang kok kita test case-nya ketika kita lagi ada acara-acara, ketika kita kumpul dengan mereka, ya coba dilakukan interaksi dengan mereka. Dari situ kan kita bisa lihat. Oke, jadi orang tua juga harus banyak memberikan interaksi ya, supaya gadgetnya secara tidak sadar sama anak, lagi diajak ngobrol nih sama orang tua, jadi HP-nya lupa sesaat gitu ya. Makanya yang tadi saya katakan, ketika mereka tumbuh kembang dengan benda mati, empathy, sympathy itu bisa less banget. Nah ini kan ironi, jangan. Nah kita hadir itu supaya jangan sampai mereka tumbuh kembang dengan tidak memiliki simpati, tidak memiliki empati, toleransi. Nah, itu. Nah, selain tidak memiliki simpati, empati, dan toleransi, karena ada juga yang namanya resiko cyberbullying, Pak Pendeta. Nah, itu kadang-kadang buat anak-anak yang sudah menjalani itu, kalau bahasa anak Gen Z zaman sekarang tuh mental health-nya kena, Pak Pendeta. Itu gimana pendampingannya? Apakah sudah ada dari teman-teman DPRD atau seperti apa? Kami, kalau itu saya percaya dari DP3A pasti sudah ada. Kan DP3A yang bagian mengurusi anak-anak ya. Kalau misalnya ada yang sampai kayak gitu, pendampingan dari mereka pasti ada. Teman-teman DP3A punya program-program khusus, dan juga mereka bekerja sama dengan lembaga-lembaga LSM tentang anak dan sebagainya, keluarga. Mereka ahli di bidangnya itu. Oke, mungkin sebagai penutup Pak Pendeta, apa pesan yang ingin disampaikan kepada Gen Z, Gen Alpha, kepada orang tua, dan juga kepada sekolah terkait adanya SE ini? Ya, sikapi SE ini dengan sikap yang benar. Karena kembali lagi, ini untuk kepentingan adik-adik semua. Ini untuk kepentingan orang tua semua. Karena kembali lagi, ketika mereka bertumbuh kembang dalam tumbuh kembang yang sehat, yang pertama kali menikmati adalah adik-adik sendiri, yang pertama kali menikmati juga keluarga, dalam hal ini orang tua sendiri. Tetap semangat,
karena saya percaya Surabaya, Indonesia tetap akan maju bersama dengan Tuhan. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta Ya. atas waktu dan kesempatannya. Dan tentu saja pemirsa, kita berharapkan dengan adanya kemajuan teknologi ini justru surat edaran ini bukan membatasi ruang gerak anak-anak, tetapi justru membuat anak-anak yang menjadi tonggak masa depan kita nanti bisa menjadi generasi yang lebih disiplin. Akhir kata, saya Angel beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan salam Surabaya TV.